Bagi kalian yang hobi mager tapi ingin langsing, rasanya itu suatu hal yang sangat sulit dicapai ya. Karena banyak informasi yang diberikan kepada kamu bahwa untuk menjadi langsing itu harus perbanyak gerak dan olahraga. Nah, yang jadi problem adalah bagi kamu yang mengalami obesitas, tentu saja untuk memulai gerakan atau bergerak itu sangat berat sekali. Ya. Untuk memulai olahraga tentu saja berat sekali. Mengapa demikian? Kalau ingin tahu jawabannya, ada di channel ini juga, di tayangan yang lainnya. Tetapi kali ini saya tidak membahas mengenai olahraga itu, tetapi membahas solusi bagi kamu yang mager tapi ingin langsing. Simak terus ya tayangan kali ini, supaya kamu juga bisa langsing meskipun mager. Tipsnya, solusinya adalah melakukan diet keto. Waduh, diet apa lagi itu ya? Sabar dulu ya. Saya jelaskan dulu apa itu diet keto. Diet keto itu adalah diet yang membuat tubuh ini menjadi ketosis. Aduh, istilah apa lagi ketosis itu? Ya, ketosis itu gampangannya adalah tubuh ini membakar lemak yang ada di dalam tubuhmu. Ya. Jadi lemak itu kan yang membuat kamu tampak gemuk, dan memang menjadi gemuk itu adalah lemak, ya. Dan itu harus dibakar sebenarnya, bukan disimpan terus-menerus. Lemak yang disimpan, ditimbun terus-menerus itu menimbulkan masalah, baik masalah estetika, bentuk badan yang gemuk kurang baik, ataupun juga bahkan masalah kesehatan. Yang utama sebenarnya masalah kesehatan. Ya. Ketika kondisi ketosis, tubuh ini membakar lemak, sehingga energi itu berasal dari lemak. Dan banyak sekali keuntungan ketika kamu mengalami ketosis ini. Ya. Apa saja? Simak pada tayangan saya yang lain ya, manfaat dari ketosis. Karena di sana kamu akan mengerti pembakaran lemak di dalam tubuh ini itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sangat sehat sekali, dan untuk estetika, gemuknya pasti teratasi. Gemuk itu hanya bonus sebenarnya, tetapi kondisi yang lebih baik, kondisi kesehatan yang lebih baik, itu yang utama sebenarnya. Oke, kembali kepada diet keto ini. Jadi diet keto itu bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya, terutama bagi Anda yang mengalami obesitas. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai diet keto itu, maka saya perlu jelaskan kepada kamu mengapa kamu mengalami obesitas. Obesitas itu disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi dan terus-menerus selama jangka waktu yang lama. Bukan karena makan lemak, tetapi justru makan karbohidrat. Yang saat ini memang banyak orang mengkonsumsinya. Konsumsi karbohidrat itu sangat tinggi sekali. Itulah yang menyebabkan obesitas. Karbohidrat itu apa saja sih? Karbohidrat itu ya makanan pokok, nasi, mie, jagung, umbi, semua makanan bertepung, dan juga minuman manis. Dan sekarang ini kamu kan mudah sekali dan seringkali makan makanan yang olahan ya, yang ultra processed food bahkan ya, yang disebut sebagai junk food, makanan-makanan yang kekinian, zaman now ya, seperti ini ya, makanan-makanan yang memang banyak mengandung tepung dan juga mengandung banyak gula. Dan ketika masuk ke dalam tubuh ini, semua makanan karbohidrat itu akan juga menjadi gula darah atau glukosa. Glukosa ini harus dibakar sebagai energi. Tetapi kalau kamu mager, maka energi ini tidak dipakai. Nah, makanan yang sudah masuk itu, tubuh ini sangat sayang sekali kalau langsung dibuang. Ya. Tetapi ditimbun, diubah menjadi timbunan. Dan timbunan yang akhir itu disebut sebagai timbunan lemak. Ya. Jadi karbohidrat yang akan diubah menjadi gula, gula tidak dipakai untuk bergerak, karena kamu mager terus kan, akhirnya diubah menjadi lemak. Dan lemak inilah yang menyebabkan kamu tampak gemuk atau obesitas. Karena itu caranya bagaimana supaya lemak ini tidak ditimbun terus-menerus tapi dibakar, maka tubuh harus dalam kondisi ketosis. Dan syarat untuk menjadi ketosis itu ada syarat dan berlaku, yaitu jumlah karbohidratnya harus ditekan serendah mungkin, ya. Tekan serendah mungkin, kurangi karbohidrat serendah mungkin. Ketika gula darah atau karbohidrat rendah dan gula darah menjadi rendah, tubuh ini tidak memproduksi banyak-banyak insulin. Insulin itu adalah hormon yang terpicu karena konsumsi karbohidrat yang tinggi. Dan insulin ini punya sifat menghentikan pembakaran lemak, yang terjadi justru menimbun lemak.
dan itulah penyebab obesitas di dalam tubuhmu. Karena itu kita kendalikan hormon insulin dengan cara menekan karbohidrat serendah-rendahnya. Begitu karbohidrat ditekan serendah-rendahnya, ya, insulin juga tidak diproduksi banyak, akhirnya tubuh ini diperbolehkan untuk membakar lemaknya. Ketika lemak dibakar, menghasilkan keton. Keton inilah yang jadi sumber energi, sekaligus juga zat yang bisa memperbaiki kerusakan di dalam tubuh kita ini. Ya. Dan tubuhmu pasti menjadi sehat, kamu menjadi lebih fit, dan kamu juga menjadi fresh, terutama otakmu menjadi fresh, tidak terjadi brain fog lagi. Oh ya, mengenai brain fog ini, sudah saya siapkan juga tayangannya ya. Brain fog jam 0 disebut sebagai jam koma. Ya. Generasi sekarang kadang-kadang koma. Ya. Oke, itu sekilas mengenai brain fog akibat karbo yang tinggi dan juga obesitas, berhubungan dengan obesitas. Nah, lalu bagaimana cara melakukan diet keto itu? Yang pertama adalah stop semua makanan karbohidrat. Mulai dari makanan junk food. Snack itu di stop dulu aja. Karena snack sekarang itu kadar karbohidratnya sangat tinggi sekali. Ya. Semua makanan atau snack itu kan dari tepung ya paling banyak. Dan tepung itu akan mudah diubah menjadi gula darah di dalam tubuh ini. Tubuh ini kelebihan gula darah atau kelebihan energi yang diubah menjadi lemak. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Karena itu stop cemilan. Dengan stop cemilan, maka kamu sudah bisa mengurangi jumlah karbohidrat. Langkah berikutnya, kurangi secara bertahap makanan pokok seperti nasi, mie, jagung, ya, umbi, dan makanan bertepung lainnya, ya, karena sekarang ini semua lauk itu dikasih tepung ya, tempe dikasih tepung, tahu dikasih tepung, nikmat rasanya memang. Kerupuk juga tepung kan, karena itu stop makan kerupuk, ya. Nah, dengan mengkat karbohidrat sebanyak-banyaknya, maka kamu sudah bisa memasuki kondisi ketosis tadi itu. Lemakmu akan dibakar. Meskipun no mager, lemak itu akan terus terbakar jadinya. Itu simpel sekali kan? Lalu makanannya makan apa jadinya? Makanannya cukup lauk-lauk saja jadinya. Yang terutama dari lauk hewani. Bisa telur, daging, ayam, ataupun unggas lainnya. Kalau gula karbohidratmu sudah bisa ditekan serendah mungkin, jeroan pun aman bagi kamu. Jeroan itu adalah sumber protein dan lemak. Diet keto ini adalah diet di mana rendah karbohidrat serendah-rendahnya, ya sekitar hanya 5-20% saja ya. Maksud saya 5-20 gram saja. Jadi kira-kiranya hanya 5% dari porsi makananmu. Itu adalah karbohidratnya. 5% itu berasal dari mana? Dari sayuran dan bumbu-bumbu masakan saja. Ya. Jadi kamu tetap bisa makan sayuran yang berwarna hijau, bisa juga yang kubis juga masih diperbolehkan, brokoli masih diperbolehkan. Ya. Tetapi inilah sayuran yang berwarna hijau, daun, batang, ya, bukan umbinya, daun dan batang saja. Sayuran seperti itu masih diperbolehkan untuk diet keto ini. Ya. Itu adalah sumber karbohidratnya dan tinggi serat, sehingga karbohidrat ini tidak semuanya terserap oleh tubuh, tapi bisa dihambat penyerapannya oleh serat di dalam sayuran tersebut. Ya. Itu adalah sumber karbohidratnya. Lalu sumber yang lain, kan dia cuma 5% saja, yang 85% dari sumber hewani, ya, yang terutama. Sekali lagi, konsumsi bisa telur terserah kamu bikin telur ceplok, telur dadar, telur orak-arik, ya, ditambah dengan kubis, silakan, nggak masalah, ya. Kemudian ayam digoreng tanpa tepung, ya. Dimasak apapun silakan, tapi tanpa tepung, ya. Bisa juga daging, silakan dilakukan apapun, silakan. Kemudian juga jeroan, ikan, ya, seafood, silakan, ya. Semua produk hewani kecuali susu, kamu diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Yang haram adalah makanan karbohidrat, tanda kutip, diharamkan ya untuk diet keto ini, ya. Yang jelas-jelas karbohidrat sebaiknya dihindari. Gampang sekali kan? Nah, untuk supaya kamu bisa melakukannya, supaya lancar untuk melakukan diet keto ini relatif tanpa masalah, jangan lupa minum diperbanyak. Mengapa demikian? Karena dengan diet keto ini justru kamu akan membuang banyak cairan di dalam tubuhmu. Karena itu di awal diet keto, maka berat badanmu bisa turun dengan cepat. Ya, dalam 1 bulan bisa turun 4 kilo bahkan, atau lebih bahkan, karena air yang banyak dibuang terlebih dahulu. Karena itu imbangi dengan konsumsi air. Ditambah juga dengan garam, karena dengan air yang keluar, maka garam pun juga keluar. Kamu nanti bisa dieng yang disebut sebagai keto flu. Kalau tertarik dengan keto flu, silakan
kamu simak pada tayangan saya ya, mengenai keto flu dan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian istirahat cukup. Ini yang paling enak. Bagi orang mager, disuruh istirahat lagi. Ya tentu saja sangat mendukung sekali kan. Nah, untuk diet keto ini perlu diimbangi dengan tidur nyenyak 6-8 jam per harinya. Sangat penting sekali. Dengan demikian tubuhmu tidak stres. Ya, memang manajemen stres ini sangat penting. Ya, jadi meskipun kamu mager, kamu tetap bisa langsing dengan cara diet keto ini. Gampang sekali diet keto itu. Tertarik untuk detailnya? Silakan simak pada tayangan saya mengenai bagaimana memulai diet keto itu. Secara detailnya, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Gampang kan? Ini solusi yang paling efektif bagi kamu yang mager tapi ingin langsing. Diet keto. Ya. Lakukan itu selama minimal 2 minggu, kamu akan merasakan dampak positifnya, dampak baiknya. Ya. Selain berat badanmu turun, kamu akan lebih fresh, lebih segar, lebih fit. Demikian tayangan kali ini khusus bagi kamu yang obesitas tapi mager. Bila informasi ini bermanfaat bagi kamu bisa bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya.